Bab 1931, Kota Xianbao. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Tentu saja, setelah hari yang mengejutkan itu dibawa ke ruang penanaman, Yesuan telah membiarkan Megatron melakukan pencarian jiwa. Awalnya, pemberontakan suci yang mengejutkan ini, tetapi jiwa-jiwa itu kemudian berubah menjadi serangan jiwa. Setelah Yesuan membiarkannya menyiksa selama beberapa saat, suci yang mengejutkan itu akhirnya tidak dapat menahannya, dan terpaksa mencari jiwa. Oleh karena itu, Yesuan telah mempelajari apa yang ingin diketahuinya, jadi kesucian yang mengejutkan ini tidak berguna baginya. Selanjutnya, biarkan Nyonya Bon menanganinya sendiri. Tulang kecil, aku masih punya barang, aku akan pergi dulu. Yesuan tiba-tiba memberi pesan kepada Xiao Bian. Apakah kamu tidak menungguku selama beberapa hari? Tanya Xiao Bing. Meskipun dia dan Yesuan belum lama saling kenal, tetapi telah menjadi teman, kali ini, berkat Yesuan, kalau tidak, dia tidak akan begitu berhasil. Tidak, aku sudah tahu tentang apa yang harus aku tanyakan. Ada seorang teman yang menungguku untuk diselamatkan. Akan ada waktu setelahnya. Yesuan menggelengkan kepalanya dan berbalik setelah melemparkan token pesan kepada Xiao Bing. Oh, selamat tinggal. Biksu suci yang tertegun dipukuli sampai mati, dan alam juga jatuh ke 8 indera Roh Kudus. Selama Nyonya Bon membatasi dia dari penyembuhan, sakral suci yang suci seharusnya tidak dapat mengubah gelombang besar apapun. Terlebih lagi, ada kekuatan bertarung yang kuat dari tulang-tulang kecil. Sebelum Yesuan melihat pertempuran Xiao Bing dan Seng Tiandaseng, saya merasa bahwa kekuatan Xiao Bian telah melampaui 9 orang suci agung dan mendekati alam Roh Kudus tanpa batas. Jika Xiao Bian bukan iblis, Yesuan dapat mempertimbangkan untuk menaklukkannya, tetapi sayangnya tulang kecil itu adalah iblis, jadi Yesuan menyerah pada ide itu. Ketika kamu menemukan hantu dunia, kembalilah dan lihat. Yesuan berpikir, itu ada di utara. Sebelum Megatron mencari jiwa sakral suci, Yesuan mengetahui bahwa pendeta suci tunggal ini adalah seorang prajurit monyet di Istana Monyet. Sebelum perubahan dramatis di Istana 12 Hewan, dia hampir bisa menjadi monyet. Setelah perubahan dramatis di Istana 12 Hewan, Istana Monyet dan musuh bertempur, mati dan melarikan diri. Kemudian Santo Agung juga pergi, datang ke tempat terpencil ini, dan menjadi seorang raja. Menurut ingatannya, Istana 12 eksotis terletak di timur laut Gunung Seribu Laba-Laba. Sedangkan untuk Gunung Xianbao, berada di dekat lokasi Istana 12 Hewan. Dalam perang tahun itu, musuh memilih untuk menyegelnya karena pertahanan Istana Monyet yang kuat. Ada banyak kalajengking yang mengejutkan di cincin suci yang menjerit dari sakral suci. Yesuan di jalan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Selain itu, gerombolan rambut monyet suci semuanya ditarik turun oleh Yesuan, dan hari itu perlahan membaik. Kali ini, Yesuan mungkin menghabiskan lebih dari 10 hari, dan dia tidak menyangka Xianbao Shan begitu dekat. Namun, tidak ada gunung Xianbao di peta, tetapi hanya satu kota Xianbao. Kota Xianbao ini dibangun di kaki gunung Xianbao. Saat ini, Yesuan telah memasuki kota Xianbao ini. Xianbao Shan, kudengar aku disegel oleh seorang master. Jika aku ingin memasuki harta karun, aku harus membeli tempat. Yesuan berpikir dalam hatinya. Ada lelang Xianbao di kota Xianbao. Jika Anda ingin memasuki koran pertama, Anda harus menawar di lelang tersebut. Setelah bertanya, Yesuan mencari masa lalu. Namun, tepat saat dia akan tiba di rumah lelang, dia tiba-tiba berteriak dan jatuh ke telinganya. Hei, di siang bolong, apakah kamu berani mencuri barang? Minuman keras ini menarik perhatian Yesuan. Karena penasaran, dia melangkah mendekat. Tahun berapa sekarang? Seseorang telah mencuri sesuatu. Bagaimana mungkin? Bagaimanapun, semua orang memiliki cincin Qiankun. Umumnya, cincin Qiankun dikenakan di tangan. Bagaimana cara mencurinya? Ketika Yesuan tiba, dia melihat sekelompok orang di depannya, dan ada dua sosok di tengah kerumunan. Kedua sosok ini, yang satu adalah pria bertubuh besar dan berotot, dan yang lainnya adalah pria setengah baya yang pendek. Sepasang alis pencuri terlihat seperti. Pada saat ini, pria setengah baya yang pendek itu sedang diangkat oleh pria kuat yang kekar, seperti ayam dan bebek. Seorang bijak besar di distrik ini, aku berani memperhatikan Laozi, kamu ingin mencari kematian. Pria kuat itu berteriak di mulut dan berbicara dengan air liur.
Ludah itu menyemburkan seorang pria setengah baya kecil. Pria setengah baya kecil itu menelan mulutnya dan berkata, "Dewasa, kamu tahu bahwa aku adalah orang suci yang agung, beraninya kamu mencuri barang-barangmu." Pria berotot 5 kuat dan 3 kuat ini adalah Roh Kudus yang melampaui Roh Kudus Agung, dan juga Roh Kudus kedua. Secara alami, rana orang setengah baya yang pendek terlihat sekilas. Baru kemudian, dia dengan jelas merasakan tangan seorang pria setengah baya yang pendek, menyelipkannya di punggung tangannya, dan cincin itu masih longgar. Jika bukan karena responsnya yang cepat, Anda tidak akan kehilangannya. Hei, mendengar kalimat ini, pria berotot itu tidak banyak bicara. Dia langsung meraih kepalan besar kaserole dan meninjunya di wajah pria setengah baya yang pendek itu. Pada saat itu, hidung pria setengah baya yang pendek itu dipukul. 2 mimisan mengalir keluar. "Besar, orang dewasa, aku benar-benar tidak perlu mencuri belenggu kalian, hanya lewat tanpa sengaja." Pria setengah baya pendek itu berkata dengan licik. Namun saat berikutnya, dia berdosa lagi. Dijepret, pria kekar itu langsung membanting masa lalu dan menarik pria setengah baya kecil itu ke wajah yang bengkak. Orang dewasa, dijepret, pria kekar itu menamparkan wajahnya. Cincin Qian Kun ini adalah seluruh keluarganya. Jika dia dicuri, dia akan sibuk dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak dapat mendengarkan orang-orang setengah baya pendek itu, mengangkat tangannya dan menamparnya. Dijepret, pada saat ini, tiba-tiba seseorang dengan rasa keadilan berdiri dan berkata, "Hentikan, orang-orang hanya lewat, dia hanya karakter 9, dan kamu adalah roh kedua, kamu sedang tidur, dia juga mencuri, jangan pergi." Saya mendengar seseorang berbicara dengan pria setengah baya kecil itu. Pria kekar itu segera berkedip. "Apa yang kau tahu? Orang ini sangat berbeda denganku. Bahuku jauh lebih tinggi dari kepalanya. Bisakah dia menyentuh tanganku saat berjalan?" Ucapannya di mulut Laozi dan tatapannya yang agak tidak masuk akal membuat beberapa orang yang lewat merasa sedikit jijik. Namun, pria kekar itu mengatakan sesuatu. Pria kekar itu lebih tinggi dari pria setengah baya yang pendek itu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kedua tangannya tidak dapat disentuh. Ketika kata-kata itu keluar, yang lain tidak mengatakan apa-apa, bahkan orang yang berdiri. "Semakin sedikit masalah, semakin baik. Biarkan kau mencuri, pastikan aku tidak membunuhmu." Pria kekar itu tidak melihat siapapun untuk pria setengah baya yang pendek itu, dan terus menghisap wajah pria itu, ledakan suara yang tajam menyebar. "Jangan berkelahi, tunggu penjaga kota datang." Tiba-tiba seseorang mengingatkan, "Kurangi omong kosong, bukankah kau kaki tangannya?" Pria kekar itu tiba-tiba berbalik dan bertanya, Kau tidak bisa mengeluarkan darahmu." Pria yang mengingatkan pria kekar itu canggung, "Kalau begitu diamlah, Laozi adalah Ye Jia, kulihat siapa yang berani melakukan lebih banyak bisnis." Kata-kata pria kuat itu langsung mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia hanya produk kedua dari Roh Kudus, dia adalah orang dari keluarga Ye di kota Xianbao, bukan orang-orang di sekitarnya yang bisa membuatnya. Di kota Xianbao, Ye Jia adalah salah satu dari 3 keluarga besar, dan toko senjata kota Xianbao hampir selalu menjadi industri Ye Jia. Jika jajaran kota Xianbao berada di peringkat pertama, rumah utama kota adalah yang pertama, yang lain adalah yang kedua, dan yang ketiga adalah keluarga Lin. Kemudian, kedua pria itu diam-diam kembali ke kerumunan, memperhatikan pria parubaya kecil itu marah pada darah. "Hei!" Pria kekar itu bahkan menerima 3 tamparan dari pria parubaya kecil, dan kemudian melemparkan yang terakhir ke tanah, melihat hidung dan wajah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Aku dalam suasana hati yang baik hari ini, aku akan mengampunimu, pergi." Petik 2. Pria parubaya kecil itu mendengar ini dan tidak peduli dengan darah di wajahnya dan dengan cepat keluar dari kerumunan. Para penonton semuanya berada di jantung kegelapan dan kuat, dengan latar belakang keluarga Ye untuk harimau. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar seruan seru. "Cincin Qian Kun keringku hilang." Teriakan ini masuk ke telinga semua orang. Setelah mendengarnya, semua orang tidak melangkah terlalu jauh, tetapi secara tidak sadar menyentuh jari-jari mereka. "Ah, bagaimana dengan cincinku? Tidak mungkin, keistimewaanku tidak pernah hilang, bagaimana mungkin? Sial, siapa yang mencurinya?" Teriakan terus menyebar, dan kerumunan antusiasme orang-orang ini, semua tanpa kecuali, mencurinya. Tiba-tiba, kerumunan itu pecah. "Hahaha, kalian, aku bilang dia pencuri, ya ampun.
Ketika pria kekar itu belum selesai, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Dia melihat bahwa tangannya kosong. Cincin naga di tangannya hilang. Anggaran, orang itu pasti umpan, mengumpulkan kita di sini, dan kemudian bergabung dengan geng untuk mengambil kesempatan mencuri cincin Qian Kun. Apa-apaan ini? Siapa yang melihat kemana dia pergi? Mengejar? Itu semua keluargaku, aku harus menemukannya. Mendengarkan gemuruh sekelompok orang di depan, Ye Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Di bawah mata publik, diam-diam mencuri cincin banyak orang, geng pencuri ini sangat tajam. Saat ini, dia juga secara tidak sadar menyapu tangannya, tetapi menemukan bahwa cincin di tangannya juga menghilang. Apa? Milikku hilang. Ye Xuan terkejut. Namun, dia sekarang hanya orang suci kelas 2, alam ini rendah. Bahkan para penguasa roh kedua dari Roh Kudus telah dicuri, dan dia tidak menganggapnya normal. Tapi, bagaimanapun, cincin itu hanya hiasan. Memikirkan hal ini, Ye Xuan menggelengkan kepalanya, dia tidak merasa marah, tetapi sedikit menyombongkan diri. Kelompok itu mulai membahas tindakan pencegahan, tetapi tidak ada yang memperhatikan keberadaan pria parubaya pendek itu, jadi mereka hanya bisa mengaturnya untuk melapor ke pemerintah kota dan menginginkan pria parubaya pendek itu. Ini hanya episode kecil, tanpa merusak kepentingan Ye Xuan, jadi Ye Xuan terlalu malas untuk menggunakan waktu untuk kembali dan melihat siapa yang mencurinya dan orang-orang ini. Kemudian dia langsung pergi dan kemudian datang ke pintu masuk lelang Xianbao. Tepat sekali, besok adalah lelang tahunan, dan aku akan kembali lagi nanti. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, jika Anda ingin memasuki lelang, Anda harus membeli tiket. Meskipun tiket ini tidak mahal, bahkan daseng kelas atas mungkin tidak mampu membelinya. Terlebih lagi, mereka yang ingin memasuki harta karun Xianbao Shan setidaknya adalah alam Roh Kudus. Tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki orang suci yang hebat dan kuota mereka. Jika Anda melewatkan lelang ini, Anda harus menunggu 1 tahun lagi. Bagaimanapun, Xianbao Shan hanya akan dibuka setahun sekali. Ye Xuan pergi membeli tiket lelang lalu pergi. Pelayan di rumah lelang juga agak aneh. Ye Xuan bukan hanya orang suci kelas 2, tetapi dia bisa membeli tiket. Apakah dia anak dari keluarga besar? Segera, butuh waktu sehari. Keesokan harinya, Ye Xuan datang ke pelelangan dan langsung menuju tempat kejadian. Dia hanya membeli tiket biasa, yang merupakan salah satu dari 10.000 kursi tingkat bawah di rumah lelang. Selain itu, ada kursi menengah, superior, dan berbagai tingkat kotak. Penonton memasuki tempat kejadian satu demi satu, dan segera mereka duduk penuh dengan posisi, yang membuat Ye Xuan menghela nafas, dan uangnya sangat bagus sehingga tiketnya saja sudah menghasilkan keuntungan besar. Namun, kekuatan utama kota Xianbao luar biasa, dan uang di matanya mungkin merupakan tamparan di wajah. Lelang akan dimulai. Harta karun yang dilelang ini tidak lebih dari benda-benda suci, seni bela diri, harta surgawi, jadi Ye Xuan tidak tertarik pada hal-hal ini. Banyak orang seperti Ye Xuan, melihatnya dengan tenang, mereka hanya datang untuk melihat. Sekitar setengah hari kemudian, baiklah, saya pikir semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau begitu, selanjutnya, mulai pelelangan kuota Xianbao Shan. Seorang lelaki tua tiba-tiba melangkah ke lantai lelang. Ketika kata-kata itu keluar, seluruh tempat lelang menjadi heboh. Akhirnya, apakah perlu untuk mulai melelang kuota Xianbao Shan? Tampilan lama, putaran pertama 50 tempat, harga awal 1 juta batu suci, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10.000 batu suci. Mulai pelelangan. Ketika suara lelaki tua itu jatuh, seseorang segera menaikkan harganya. 1.500.000. Tembakan itu begitu lebar, dan hanya keluarga Ye, salah satu dari 3 keluarga besar kota Xianbao, yang tiba-tiba menaikkan harga hingga setengahnya. 50 tempat, diambil dengan harga 1,5 juta, setara dengan batu berusia 30.000 tahun, yang sudah merupakan harga normal. Di masa lalu, sebagian besar dari mereka adalah harga. Baiklah, mulai lelang putaran kedua, 40 tempat, mulai dari 800.000. Fir'aun, jangan banyak bicara, 120.000. Di peti harta karun, suara tua terdengar, dan itu adalah perwakilan keluarga Lin, salah satu dari 3 keluarga besar kota Xianbao. Harga satuan ini juga 30.000 batu, hampir sama dengan keluarga Wang. Lelang sebelumnya juga membentuk konvensi seperti itu,
Dua yang pertama adalah untuk Ye Jia dan Lin Jia. Meskipun ada banyak pasukan asing, tetapi naga yang kuat tidak menekan kata-kata ular kepala, mereka masih mendengar. Lalu, ada 30 tempat, 20 tempat, dan 10 tempat. Dua yang pertama semuanya sekitar 30.000 yuan, tetapi di belakang mereka, harganya akan mencapai 35.000, 40.000 atau bahkan 50.000. Kuota, 50.000 batu suci, bahkan jika itu adalah produk kedua, Roh Kudus tidak begitu mudah untuk muncul. Namun, jika Yesuan adalah bagian darinya, dia masih bisa mengeluarkannya. Saat ini, Yesuan mulai mengiklankan harga, dan akhirnya mengambil kuota Xian Baoshan dengan harga 53.000. Kuota ini hanyalah token masuk. Setelah Yesuan mengambilnya, dia mendapatkannya di tempat kali ini, kuota lelang sekitar 500, yang diberikan oleh berbagai orang dari semua jenis. Yesuan juga salah satunya. Sekitar seminggu kemudian, kota Xianbao akan mengatur staf, mengawal mereka ke Gunung Xianbao, dan kemudian mulai menjelajahi harta karun itu. Segera, semua tempat dirampok, lalu hal berikutnya adalah, semua orang tidak boleh terburu-buru, kuota Xian Baoshan bukanlah barang lelang terakhir. Pada saat ini, lelaki tua di rumah lelang itu tiba-tiba berkata, banyak orang hanya ingin bangkit dan pergi. Setelah mendengar kalimat ini, mereka duduk kembali. Selama bertahun-tahun, lelang telah diberi peringkat terakhir, tetapi sekarang ada lelang terakhir, apa? Setelah semua orang duduk, lelaki tua itu biasa membawa piring. Piring itu ditutupi dengan kain merah. Orang-orang tidak tahu apa yang ada di bawahnya. Namun, banyak orang merasa bahwa barang lelang ini mungkin tidak sama dengan yang pernah saya lihat sebelumnya. Napas itu, begitu banyak orang patah hati. Apa itu? Saya merasa itu pasti senjata ajaib. Apa yang akan menjadi akhir dari rumah lelang Xianbao? Hei, satu tiket ini, tidak rugi. Penonton melihatnya dengan antusias, tetapi lelaki tua itu tidak memperlihatkan kain merah dan sengaja menggantungkan nafsu makannya. Anda seharusnya tidak bisa menunggu, baiklah, saya akan menunjukkannya kepada semua orang. Ketika lelaki tua itu selesai, dia membuka kain merah itu. Yang menarik perhatian semua orang adalah sepasang sarung tangan. Sepasang sarung tangan, yang diperoleh ketika Xian Baoshan dibuka terakhir kali, adalah perangkat Raja Suci, tetapi tampaknya agak rusak, tetapi itu juga merupakan barang lelang paling berharga dalam sejarah lelang. Katanya perlahan. Ketika ini dikatakan, semua orang terkejut. Instrumen Raja Suci. Ternyata itu adalah instrumen Raja Suci. Ya Tuhan, seseorang menemukan instrumen Raja Suci. Seberapa baik keberuntungan ini. Instrumen Raja Suci adalah senjata yang digunakan oleh Raja yang perkasa. Jika saya bisa mendapatkannya, saya pasti bisa membunuh musuh. Mengapa benda-benda bagus ini tidak digunakan oleh pemilik kota sendiri? Sial, pemilik kota menggunakan pedang, apa yang harus dilakukan dengan sepasang sarung tangan? Seluruh permainan mendidih. Meskipun agak rusak, itu juga merupakan perangkat Raja Suci, yang jauh lebih baik daripada perangkat spiritual. Ini bukan lagi orang biasa yang bisa terlibat. Pemilik kota telah mengevaluasi ini. Kerusakan instrumen suci tingkat raja ini sekitar 80%, jadi harganya tidak akan setinggi yang dibayangkan, tetapi juga akan melampaui perangkat suci spiritual terbaik. Orang tua itu berkata, tidak dapat menahannya pai saya melihat keluarga-keluarga itu. Hal-hal seperti ini, hanya raksasa-raksasa ini yang mampu membelinya. Baiklah, perangkat suci tingkat raja ini, harga awalnya 50 juta batu suci, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Mulai, ketika suara itu jatuh, sungguh mengejutkan bahwa tidak ada keluarga besar dan pasukan besar yang hadir yang menawar. Seluruh hadirin tiba-tiba terdiam. Ini adalah sepasang sarung tangan, ini adalah senjata yang relatif umum, seharusnya lebih dicari. Namun, saat ini, alasan mengapa keluarga besar tidak menaikkan harga adalah karena mereka tahu bahwa tawarannya akan sangat ketat. Perangkat suci tingkat raja dapat sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Jika jatuh ke tangan pemimpin kekuatan besar, itu pasti akan mendatangkan kekuatan. Orang-orang ini diam-diam menghitung berapa banyak batu suci yang dapat mereka gunakan dan berapa harga perangkat tingkat raja ini akan berhenti. Karena tidak ada yang mau membayar harga pertama, mari kita datang dari orang tua itu. Sebuah suara tua terdengar, dan kepala keluarga Ye angkat bicara. 100 juta batu suci. Ye Jia, tembakannya melebar,
dan harga awal orang suci tingkat raja ini menjadi 2 kali lipat. 100 juta batu suci, jika digunakan untuk membeli kuota Gunung Xianbao, Anda dapat membeli setidaknya 300 tempat, yang sudah sangat banyak. Bagaimanapun, bahkan keluarga besar seperti keluarga Ye dan keluarga Lin mungkin tidak dapat memasuki Gunung Xianbao setiap tahun. Tuan Ye sangat luas, tetapi lelaki tua itu juga berlatih tinju dan kaki. Alat suci tingkat raja ini, lelaki tua itu tidak dapat membiarkannya. 150 juta. Pembicara itu adalah pemilik keluarga Lin. Jika demikian, maka harganya tinggi, 200 juta, 250 juta, 300 juta. Ye Jia dan Lin Jia mulai bekerja. Semua orang tahu bahwa dua pemilik Ye Jia dan Lin Jia dapat muncul di sini, mungkin karena mereka telah mendapat berita tentang orang bijak tingkat raja ini. Di masa lalu, mereka mengirim individu untuk menghadiri pelelangan paling banyak, dan pemiliknya tidak akan pernah muncul. Oleh karena itu, semua orang telah membuka cara menonton pertunjukan. Dalam sekejap mata, harganya telah menyebutkan 500 juta, angka yang sangat menakutkan. Hei, aku berhasil menghabiskan 50.000 untuk membeli tempat, tetapi orang-orang semuanya 500 juta. Itu benar-benar lebih banyak orang daripada orang. Ye Xuan berkata diam-diam, antara 50.000 dan 500 juta, tetapi perbedaannya 10.000 kali lipat. Namun, dia hanya orang suci kelas 2, dan pemilik rumah keluarga Ye dan keluarga Lin berharap bahwa mereka akan menerobos keberadaan Roh Kudus tingkat tinggi dalam hidup mereka, dan tentu saja tidak dapat dibandingkan. Jika itu adalah sumber daya keuangan, keluarga Lin lebih baik daripada keluarga Ye, tetapi kali ini pemilik keluarga Lin kebetulan bertemu dengan senjata favorit, bahkan jika mereka hancur, mereka harus membelinya. 700 juta. Pemilik keluarga Lin dengan enggan meneriakkan harganya. Pemilik keluarga Ye mendengarkan dan ragu-ragu. Dia terutama berlatih ilmu pedang. Perangkat suci tingkat raja ini dibeli kembali untuk digunakan oleh orang lain, jadi keluarga Ye agak enggan. Ye Jia, apakah kamu menyerah? Orang tua di rumah lelang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jika Ye Jiaru menyerah, tidak ada yang akan menaikkan harga dengan Lin Jia, maka rumah lelang mereka akan mendapatkan lebih sedikit. Jika senjata suci tingkat raja ini adalah senjata pedang, aku pasti akan menaikkan harganya pada akhirnya, tetapi itu adalah sarung tinju, jadi aku tetap memberikannya kepada keluarga Lin. Kata pemilik keluarga Ye, memberi dirinya satu langkah. Haha, terima kasih Ye Jiasu. Lin Jia berkata sambil tersenyum. Dengan cara ini, perangkat tingkat raja ini dimiliki oleh keluarga Lin. Namun, saat itu, boom! Tiba-tiba suara keras menarik perhatian semua orang. Kerumunan menoleh dan mendapati satu sisi rumah lelang itu diledakkan dengan lubang besar. Siapa yang melakukan ini? Saya berani berada di aksi lelang, tidak tahu apakah ini pemilik kota yang dibuka. Namun, ini hanya orang buta, dan permainan yang sebenarnya masih tertinggal. Ketika semua orang fokus pada lubang besar, ada embusan angin di lantai lelang, dan bayangan hitam dengan cepat menyerbu. Sasarannya adalah perangkat suci tingkat raja. Keberanian besar, berani mencuri di rumah lelang saya. Orang tua di rumah lelang itu berteriak, dan dia juga roh suci beranggotakan 5 orang. Beberapa orang berani memulai di bawah matanya dan mencari kematian namun, adegan berikutnya, bahkan dia tidak akan memikirkannya. Bayangan itu sangat cepat, dan tiba-tiba melesat ketika mendekati lelaki tua itu, dan langsung menyambar sarung tangan dari yang terakhir. Apa? Lelaki tua itu terkejut. Ketika dia bereaksi, sarung tangan itu sudah jatuh ke tangan yang lain. Karena ini adalah barang lelang, metode susunannya diatur di atas, dan itu tidak dapat diterima ke dalam cincin Qiankun. Jika seseorang merusak cincin itu, kekerasan perangkat tingkat raja pasti jauh lebih tinggi daripada cincin Qiankun. Namun, tidak seorang pun akan mengira bahwa seseorang telah mencuri perangkat tingkat raja di tempat itu dan bahkan memakainya secara langsung. Jika benda ini hilang, itu akan menjadi kerugian besar bagi rumah lelang, karena ini adalah harga jual 700 juta batu suci. Yang terpenting, adalah benda ini masih di tangan rumah lelang, dan belum diperdagangkan dengan Lin Jia. Jika benda ini hilang, Lin ingin membayar. Pengadilan mati. Lelaki tua itu marah dan meninju bayangannya. Namun, mengenakan bayangan instrumen suci tingkat raja ini, kekuatan tempurnya telah meroket. Hei! Sebuah pukulan. Hanya dengan satu pukulan, lelaki tua dari 5 roh itu tertembak.
Bagus. Semua orang gemetar. Mereka semua merasa bahwa bayangan hitam ini hanyalah 3 roh-roh kudus. Setelah mengenakan instrumen suci tingkat raja ini, mereka bahkan menerbangkan roh suci 5 potong. Semua orang terkejut. Apakah ini kekuatan perangkat tingkat raja? Bahkan jika itu hanya merusak 80%, itu tidak sebanding dengan perangkat spiritual. Bayangan hitam ini, setelah menerbangkan lelaki tua itu, dengan cepat berbalik dan pergi, dan kecepatannya cepat. Tinggalkan aku. Pemilik keluarga Lin harus mengambil gambar karena dia menyukai orang suci tingkat raja ini. Jika dia membiarkan pihak lain merebutnya, di mana dia bisa membelinya. Namun, kecepatan bayangan hitam ini sangat cepat, dan menghilang ke lantai lelang dalam sekejap mata. Siapa ini? Tetap saja, beri aku pencarian. Orang tua di rumah lelang itu menyesap darah dan berteriak. Siapa yang berani merampok benda ini di bawah pengawasan sekelompok master? Siapa yang punya nyali seperti ini? Namun, ini bukan yang paling mengejutkan. Ah, bagaimana dengan cincinku? Apa? Cincin Qiang Kunku hilang. Sial, seseorang mencuri cincinku. Seluruh tempat pelelangan kembali memanas. Dari awal hingga sekarang, beberapa orang benar-benar meninggalkan pelelangan, tetapi tidak ada perbedaan pada saat itu. Sekarang, perangkat suci tingkat raja diambil di tempat, dan kemudian seseorang menemukan bahwa cincin suci mereka hilang. Jumlah setidaknya ribuan orang, ini pasti kejadian yang direncanakan sebelumnya. Siapa itu? Para pelayan adalah pelayan rumah lelang, mereka yang memberi kita teh. Seseorang bereaksi. Sayangnya, mereka bereaksi lambat, dan para pelayan semuanya pergi dan pergi. Orang tua itu menyadari pentingnya insiden itu dan segera mengeluarkan token pesan untuk memberitahu pemilik kota Xianbao. Pada saat ini, Ye Xuan, yang bersembunyi di antara kerumunan, matanya sedikit terangkat. Orang yang mencuri perangkat suci tingkat raja sudah diperintahkan olehnya untuk membunuhnya ketika dia bertarung melawan orang tua itu. Sederhananya, dia dapat menemukan orang itu. Pihak lain sekarang memiliki perangkat suci tingkat raja, dan orang tua yang menerbangkan 5 roh-roh kudus dalam satu pukulan, dengan kekuatan yang menghancurkan langit, pasti tidak dapat mengatasinya. Namun, dia dapat menjual posisi orang ini kepada pemerintah kota. Agaknya, pemerintah kota pasti akan memberikan hadiah yang besar. Pergi dan lihat dulu. Mata Ye Xuan tertegun dan meninggalkan rumah lelang. Dia hanya orang suci kelas 2, dan tidak ada yang menyadarinya. Menurut induksi perintah pembunuhan maut, kecepatan pihak lain sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia datang ke gerbang kota dan meninggalkan kota Xianbao. Setelah pemilik kota mengetahui kejadian itu, dia segera memerintahkan penutupan gerbang kota, tetapi itu sangat disayangkan. Ketika Ye Xuan datang ke gerbang kota, dia menemukan bahwa gerbang kota telah ditutup, tetapi ini tidak memengaruhi kepergiannya dari kota. Hei, pintu kehampaan terbuka, dan Ye Xuan langsung melewati bagian luar kota Xianbao. Pasti ada tanda pelacakan pada instrumen suci tingkat raja itu, dan itu tidak dapat diterima dari cincin itu. Pencuri itu harus membuka segelnya, jika tidak dia akan tertangkap, jadi dia segera pergi dari kota Xianbao. Sekitar sehari kemudian, pencuri itu merusak segel dan kemudian menyimpan kembali perangkat suci tingkat raja itu ke dalam cincin, sehingga pemerintah kota tidak dapat menangkapnya. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa ada orang lain yang mengikuti jejaknya. Segel itu akhirnya terbuka. Saya tidak menyangka akan menemukan senjata pemilik istana Zijin. Itu benar-benar membantu saya. Di sebuah gunung yang agak jauh dari kota Xianbao, seorang remaja bermain dengan sarung tangannya dan merasa puas. Dialah yang sebelumnya telah mengambil perangkat tingkat raja dari rumah lelang. Yang tidak diketahuinya saat ini adalah bahwa ada orang yang bersembunyi di dekatnya dan dia mendengar kata-katanya. Orang ini adalah Ye Xuan yang sedang mencari jubah tembus pandang dan pembunuh maut. Penguasa Istana Ungu. Setelah mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Di Istana 12 Hewan, kuil monyet disebut sebagai penguasa Istana Surgawi, dan penguasa Istana Tikus juga disebut sebagai penguasa Istana Emas. Sulit untuk menjadi kenyataan, apakah remaja ini terkait dengan Istana Tikus Ajaib? Memikirkan hal ini, Ye Xuan memiliki dorongan untuk mengujinya. Bagaimanapun, dia terkadang kembali ke keterampilan cahaya. Halo, apakah pemilik Istana Ungu di mulutmu? Apakah dia salah satu dari 12 istana hewan? Tiba-tiba sebuah suara aneh jatuh ke telinga bocah itu. Siapa?
Ketika remaja itu mendengar ini, tubuhnya bergetar. Dengan alam tiga rohnya, dia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mendekat. Bagaimana situasinya? Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba melepaskan jubah tembus pandang pita, memperlihatkan wajah aslinya. Dua orang suci. Remaja itu sangat terkejut. Seorang suci dua orang, yang mampu mendekatinya secara diam-diam, tidak mungkin, jadi hanya ada satu yang mengatakan bahwa alam pihak lain lebih tinggi darinya. Siapa kamu? Kali ini, remaja itu tidak segera melarikan diri karena Yesuan mengatakan sesuatu yang akan membuatnya tertarik. Siapa aku tidak penting, yang penting adalah bahwa pemilik istana ungu di mulutmu bukanlah penguasa istana dari 12 istana binatang. Yesuan berkata, dia benar-benar tahu istana 12 binatang. Remaja itu sedikit terkejut karena istana 12 pengusiran setan telah dihancurkan untuk waktu yang lama. Dia melirik Yesuan dan berkata, benarkah, apa hubungannya denganmu? Tentu saja aku punya hubungan denganku. Setelah Yesuan selesai, dia memanggil langit secara langsung dan berkata, itu adalah dewa-dewa. Hancurkan dewa dan darah. Untuk darah ini, remaja itu secara alami tidak aneh, karena istana monyet dewa adalah dewa yang hancur. Dengan mengatakan itu, monyet kecil ini adalah putra dewa surga. Aku ingat bahwa dalam perang tahun itu, penduduk istana Kera terpecah belah, dan beberapa bahkan melarikan diri ke benua angkasa lain untuk bertahan hidup. Pemuda itu berpikir, dengan cara ini, monyet kecil ini kemungkinan besar adalah keturunan penguasa istana surgawi. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya anak laki-laki itu. Apakah kau tahu bahwa penguasa istana surgawi disegel di Gunung Xianbao? Jadi aku datang ke sini kali ini dan ingin menyelamatkan Raja Surga. Yesuan mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu bahwa penguasa istana langit disegel di Gunung Xianbao. Aku tahu, tetapi kau ingin melepaskan segelnya. Itu benar-benar menertawakanku. Anak laki-laki itu tiba-tiba tertawa. Bagaimana? Yesuan melirik sekilas. Meskipun dia sekarang adalah orang suci generasi kedua, kekuatan langit yang hancur telah mencapai tingkat Roh Kudus. Kau tahu, segel penguasa istana surgawi, tetapi Raja Suci, hanya mengandalkanmu, tetapi juga ingin melepaskan segelnya. Pria muda itu berkata dengan dingin. Lalu kau tahu, 20 tahun yang lalu, aku bahkan bukan peri. Yesuan membalas. Ketika kata-kata itu keluar, para remaja itu lumpuh. 20 tahun yang lalu, bahkan para abadi tidak, tetapi setelah 20 tahun, mereka benar-benar berlatih di tingkat orang suci. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika kau tidak percaya, lihat saja. Kata Yesuan, mengeluarkan kristal usia ujian. Usia, tetapi 100. Remaja itu tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Setelah waktu yang lama, dia berkata, dalam hal ini, kamu mungkin tumbuh menjadi Raja Suci. 20 tahun yang lalu, bahkan yang abadi tidak, dan yang abadi datang ke yang suci, tetapi ada lebih dari 30 alam. 20 tahun, dari yang abadi ke orang-orang suci, ini tidak mungkin. Namun, Yesuan memang berusia kurang dari 100 tahun, yang bahkan lebih luar biasa. Sekarang dunia ini sangat muda, bahkan jika sudah berusia 30 tahun. Jika demikian halnya, maka mari kita bergabung. Kata Yesuan, bergabung. Sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk bergabung denganku. Bocah itu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Yesuan juga tidak bermaksud berbicara dengan bocah itu, karena dia dapat melihat bahwa pihak lain tidak menganggapnya serius. Dalam hal ini, dia tidak sebaik satu orang. Pada saat itu, 12 istana hewan tidak begitu harmonis. Hubungan antara istana naga, istana tikus ajaib, istana ular ajaib, istana sapi ajaib, dan istana harimau ajaib tidaklah baik. Oleh karena itu, ketika lelaki setengah baya bertanduk itu melihat dewa para dewa, ia tidak memilih untuk mengambilnya. Akan tetapi, pihak lain juga menghalangi bahwa penguasa istana surgawi dulunya adalah salah satu dari 12 istana binatang, jadi ia memberitahu Yesuan beberapa hal. Kemudian, setelah Yesuan mencari jiwa Santo Agung, ia mempelajari lebih banyak tentang istana 12 dewa dan binatang. Pada saat ini, anak laki-laki di depannya sudah menjadi orang di istana iblis, jadi dia mempunyai kecepatan angin, dan yang dipakai haruslah tangan sakti istana iblis. Pada saat itu, penguasa istana Zijin sangat kuat, dan dia dapat membuat lusinan pukulan dalam sekejap. Kekuatan tempurnya dapat diperas menjadi 3 teratas di urutan ke-12. Ketika saya melihat Yesuan berbalik dan pergi,
pemuda itu memikirkannya dengan cepat dan mengingatkannya, kamu masih menemukan tempat untuk menguburnya. Ketika kamu menerobos ke alam Roh Kudus, kembalilah padaku. Aku tidak bisa menunggu begitu lama, dan dalam beberapa hari aku akan memasuki Xianbaoshan. Ye Xuan berkata, sejauh menyangkut alammu, benar-benar mati untuk masuk. Kata pemuda itu. Kali ini, Ye Xuan tidak menjawab, langsung mengenakan streamer siluman, dan kemudian membuka kekosongan untuk pergi. Tampaknya kali ini dia sedang menatap matanya. Jika pihak lain adalah orang baik di 6 rumah lainnya, maka dia pasti akan bergandengan tangan. Sangat disayangkan bahwa bocah ini adalah orang dari Istana Iblis. Tampaknya dia tidak memiliki banyak minat untuk membuka segel Dewa Surga. Segera, Ye Xuan kembali ke kota Xianbao. Saat ini, kota Xianbao sudah dalam masalah, dan banyak penjaga kota berpatroli mencoba menemukan orang yang mengambil perangkat tingkat raja. Namun, bocah itu mengenakan jubah dan kecepatannya cepat. Juru lelang tidak melihat wajah bocah itu. Tidak mudah menemukannya sekarang. Pencarian ini hanya beberapa hari. Hari ini adalah waktu ketika Xianbaoshan dibuka. Meskipun serangkaian insiden terjadi sebelumnya, itu adalah bisnis rumah lelang itu sendiri, jadi tidak dapat ditunda. Ye Xuan memiliki token masuk, tetapi bukan dia yang memasuki Xianbaoshan kali ini. Meskipun dia mengatakan bahwa dia telah menerobos ketiga orang suci dalam beberapa hari terakhir, alam ini terlalu rendah. Lagi pula, bahkan jika dia adalah orang bijak 3 orang, dia tidak berani masuk. Oleh karena itu, selama masa tunggu, dia menggunakan lonceng Dementor untuk secara paksa memegang seorang pendeta agung 9 produk untuk menutupi mata dan telinga. Pada saat itu, Jiupin Daseng ini akan memegang token masuk dan Megatron memasuki Gunung Xianbao. Megatron dapat melakukan penempatan kekosongan khusus, dan ketika Ye Xuan dapat menerobos kekosongan ke Gunung Xianbao. Pada saat ini, Jiupin Daseng ini telah mengambil tunggangan rumah utama kota dan memasuki Gunung Xianbao. Semua orang memperhatikan bahwa sejak awal hari ini, dalam 30 hari ke depan, Anda dapat bergerak bebas di Gunung Xianbao. Setelah 30 hari, Gunung Xianbao akan rusuh, dan itu akan sangat berbahaya pada saat itu, bahkan Roh Kudus tingkat tinggi mungkin takut. Anda tidak dapat hidup, jadi sebaiknya Anda meninggalkan Gunung Xianbao dengan token masuk sebelum datangnya perubahan. Seorang guru pejabat pemerintah kota berkata dengan keras. Gunung Xianbao hanya dapat dijelajahi selama 1 bulan, dan akan ada hal-hal mengerikan yang terjadi 1 bulan kemudian. Ini sudah menjadi pengalaman selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengenai mengapa demikian, semua orang tidak tahu. Segera, lebih dari 500 orang meninggalkan Qixi. Mereka telah melelang 500 tempat di pelelangan, tetapi itu tidak berarti bahwa hanya 500 orang yang masuk. Bagaimanapun, ada penguasa pemerintah kota. Pemerintah kota adalah kekuatan untuk mengendalikan Gunung Xianbao ini, sehingga mereka dapat masuk tanpa membeli tempat. Namun, mereka tidak selalu siap untuk masuk. Bagaimanapun, ini hanya terjadi setiap bulan, dan 11 bulan lainnya dalam kekacauan. Pendeta Agung 9 produk yang dikendalikan oleh Ye Xuan juga dengan cepat terpisah dari tim, dan Hou Yexuan membuka kekosongan dan menyelinap masuk. Penguasa Istana Langit disegel di Gunung Xianbao, tetapi saya tidak tahu di mana segelnya, saya harus menemukannya perlahan-lahan. Ketika Ye Xuan memikirkannya, dia membawa 9 orang suci agung dan mulai menjelajah di Gunung Xianbao. Ada banyak binatang suci di Gunung Xianbao, dan bahkan binatang suci tingkat tinggi, jadi sangat berbahaya. Setiap kali Anda menjelajahi tim, jumlah orang yang bisa hidup mungkin tidak mencapai 1/5. Dengan kata lain, setiap kali akan ada banyak orang yang jatuh. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang masuk ini setidaknya telah mencapai Roh Kudus, dan yang kuat telah mencapai 5 roh, jadi kemungkinan jatuh ini terlalu besar. Raungan, Ye Xuan belum lama pergi, ada binatang suci seperti harimau yang bergegas ke arahnya. Roh Kudus produk kedua, dalam hal ini, efek penggunaan gambar binatang itu tidak sebesar baju besi mistis, jadi Ye Xuan langsung membiarkan langit mengenakan baju besi misterius itu. 9 tongkat yang menakjubkan, 9 tongkat bayangan jatuh di kepala binatang suci ini, dan langsung menghancurkan kepalanya menjadi saus daging. Paku, 9 tongkat yang mendebarkan itu begitu kuat sehingga bahkan 3 roh mungkin tidak dapat mengambil alih, apalagi roh kedua namun, setelah setiap didikan, perlu untuk kembali tidur sebentar, tetapi untungnya ada ruang untuk menanam, dan langit dengan cepat pulih, dan kemudian muncul.
Selanjutnya, Yesuan melihat satu pembunuhan. Namun, mereka masih berada di dekat kaki Gunung Xianbao saat ini, dan mereka tidak dalam. Jika mereka terus mendaki, mereka akan menghadapi binatang suci yang lebih kuat. Masih ada 1 bulan untuk menjelajah, dan aku tidak cukup kuat sekarang, lebih baik membunuh binatang suci di dekat kaki gunung. Yesuan berpikir begitu dalam hati. Kekuatannya saat ini sangat memalukan, dan sekarang tidak cukup untuk bertarung di puncak 3 roh. Tidak cukup untuk bertahan hidup di tempat ini. Oleh karena itu, Yesuan memutuskan untuk menggunakan 1/2 bulan untuk meningkatkan wilayah dan kemudian mendaki. Pada saat yang sama, dalam bentuk magis Megatron, ada juga senjata ajaib yang disebut binatang buas. Senjata ajaib ini dapat digunakan untuk mengubah mayat menjadi binatang buas. Binatang buas ini, untuk memperbaiki iblis, adalah tonik yang hebat. Sekarang, Yesuan tidak kekurangan sumber daya kultivasi, jadi tidak perlu melahap peningkatan mayat. Mayat-mayat ini semuanya dibuat menjadi binatang buas oleh binatang buas, dan mereka akan menembus tanduk hitam dan jatuh. Sudut-sudut tanduk hitam dan dunia yang jatuh mulai naik dengan cepat. Setelah sekitar 10 hari, tanduk hitam dan yang jatuh, semuanya dinaikkan ke level daseng tingkat tinggi. Yesuan sendiri juga telah mencapai 5 barang, dan langit yang hancur juga telah menembus level 9 orang suci-suci, hanya selangkah lagi dari orang suci agung. Sekarang kekuatan mereka cukup untuk menyelamatkan hidup mereka di Gunung Xianbao ini. Ada lebih dari 10 hari untuk mulai mendaki. Kilatan cahaya Yesuan mulai bergerak perlahan menuju kaki bukit Gunung Xianbao. Semakin tinggi batas atas, semakin tinggi ranah binatang suci. Megatron tidak dapat dipisahkan, jadi Anda tidak dapat menggunakan peta binatang buas saat menggunakan baju besi misterius. Jika tidak, kelangsungan hidup mereka akan sangat meningkat. Hei, ada keponakan kecil dari 5 orang, bagaimana kau bisa masuk? Sebuah suara sumbang datang dan Yesuan meliriknya dan mendapati bahwa itu adalah Roh Kudus tingkat rendah. Belum lagi yang lain, hanya karena dia kalajengking kecil, sudah cukup untuk mati beberapa kali. Sebelum dia bisa terus berbicara, ada napas di sekitarnya, yang merupakan tanduk hitam. Berani menjadi bosku, temukan kematian. Titik hitam tidak mengatakan apa-apa, langsung berubah menjadi pita yang berkedip, dan langsung membunuhnya. Meskipun tanduk hitam itu tidak berubah menjadi tubuh sekarang, tetapi ia memiliki berkah dari peperangan misterius, dan wilayah kekuasaannya adalah 7 orang suci agung, terlalu mudah untuk memecahkan roh suci tingkat rendah. Setelah kematian orang ini, Yesuan dengan cepat meninggal, dan ia membawanya pergi. Oh, itu masih keluarga Ye. Yesuan sedikit terkejut. Ye Jia, salah satu dari 3 keluarga besar kota Xianbao, juga yang paling produktif, dan secara langsung memenangkan 50 tempat di Xianbaoshan. Namun, sekarang hanya tersisa 49. Namun, yang tidak diketahui Yesuan adalah bahwa keluarga Ye masih lebih bersatu, dan mereka dapat merasakan arah orang-orang mereka sendiri. Baru kemudian orang itu meninggal, dan 49 orang yang tersisa segera mengetahuinya. Ye Bei sudah mati, apa yang terjadi? Pergi, lihat masa lalu. Ye Bei Wastelen adalah orang yang sedang kucari di dekat kaki gunung. Seharusnya tidak ada yang mengancam keberadaannya. Bagaimana dia bisa mati? Tiba-tiba, orang-orang Ye Jia di lereng gunung dan dekat kaki gunung semuanya menjarah ke arah jatuhnya Ye Bei. Pada saat ini, Yesuan bergerak menuju lereng gunung, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan bertemu dengan keluarga Ye. Aneh, bagaimana mungkin ada orang suci, orang bodoh. Seseorang yang bertemu Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Tidak mengherankan bahwa bagaimanapun juga, orang-orang yang datang setidaknya setingkat Roh Kudus, dan seorang suci di distrik Yesuan, bahkan Roh Kudus tidak ada di sana, bagaimana bisa masuk? Kebanyakan orang akan terkejut. Pada saat ini, Master Ye Jia ini langsung membunuh Yesuan, siap untuk menjatuhkan Yesuan. Namun, Yesuan telah menemukannya. Bunuh. Yesuan tidak memberi pihak lain waktu omong kosong, langsung membiarkan titik hitam menembak dan membunuhnya. Sebagian besar dari 50 orang yang Ye Jia datangi saat ini adalah 3 roh, dan tidak banyak Roh Kudus tingkat menengah. Yesuan sekarang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Roh Kudus tingkat menengah, jadi dia tidak takut sama sekali. Kemudian, orang-orang Ye Jia, satu persatu mati, Yesuan juga menerima 1 tanda terima. Orang-orang ini juga telah membunuh banyak binatang suci.
Mereka semua mati, dan semuanya jatuh ke telinga Yesuan. Aku mendapat banyak senjata ajaib, meskipun semuanya rusak, tetapi itu tidak buruk. Yesuan puas dengan anggukan itu. Dia juga tahu bahwa orang-orang ini karena wilayahnya, dia merasa bahwa dia licik dan ingin menangkapnya. Tanpa diduga, dia semua terbunuh olehnya. Dari awal hingga sekarang, dia telah membunuh lebih dari selusin keluarga Ye, dan dengan kata lain, mungkin memecahkan sekitar 25. Namun, kematian besar-besaran guru Ye Jia juga menarik perhatian beberapa roh kudus tingkat menengah. Apa yang terjadi? Semuanya mati di jalan, apakah seseorang sengaja dibunuh? Memikirkan roh kudus tingkat menengah, ia memetik ke arah itu. Pada saat ini, Yesuan sudah tiba di lereng gunung Xianbao. Saya mendengar bahwa ada daerah aman di sana. Itu dibuka oleh pemilik kota Xianbao. Ada beberapa belenggu tingkat roh kudus tingkat tinggi. Tidak seorang pun dapat melakukannya di sana. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di pemerintahan kota. Tempat ini awalnya untuk orang lain untuk beristirahat, tetapi kemudian, itu tidak dapat dikatakan. Segera, Yesuan tiba di daerah aman ini, tetapi kemunculannya menyebabkan perhatian semua orang di daerah aman ini. Bagaimana dengan lebih dari 50 orang? Yesuan memandang orang-orang di daerah aman ini, matanya melirik. Daerah aman ini dibangun di antara kaki gunung dan lereng gunung. Rata-rata orang mencari di sekitar tempat ini dan tidak akan pindah ke gunung. Bagaimanapun, sangat berbahaya memiliki binatang suci tingkat roh kudus tingkat tinggi. Namun, Yesuan, orang suci itu, tampak agak aneh. Aneh, bagaimana mungkin ada orang suci? Tidak jelas bahwa di antara ratusan orang yang kita datangi saat itu, semuanya tentang roh kudus. Tidak mungkin memiliki orang suci. Jadi, dia awalnya di Xianbaoshan. Cepat, tangkap dia, mungkin dia tahu sesuatu. Saat ini, banyak orang telah keluar dari area aman dan langsung menuju Yesuan. Tanduk hitam, jatuh, saatnya bagimu untuk menunjukkan bakatmu. Yesuan mendengus. Saat berikutnya, mengenakan jatuhnya baju besi prajurit misterius, dan sudut hitam tubuh avatar muncul. Kekuatan keduanya saat ini juga telah melampaui roh kudus tingkat rendah dan mencapai 4 roh. Orang-orang ini sama sekali tidak takut. Tiba-tiba, ada badai dahsyat di luar area aman. Banyak anggota tubuh yang patah terbang, dan satu orang yang hidup terbunuh dan berubah menjadi mayat. Dalam sekejap mata, sebagian besar orang di sekitarnya meninggal, dan bahkan jasadnya dibawa masuk oleh Yesuan. Sekarang, tidak banyak orang yang berani keluar dan mencari masalah Yesuan, namun, masih ada beberapa roh keempat di daerah aman ini. Mereka juga berpikir bahwa Yesuan sangat terkejut, jadi setelah melihatnya, dia keluar. Apakah Lin Jia dan pemilik rumah utama kota? Mata Yesuan melirik. Dia juga mencari jiwa banyak orang sebelumnya, dan dia tahu ratusan orang yang memasuki Xianbaoshan kali ini. Kekuatan tempur Faling dan Black Point setara dengan 4 roh, tetapi mereka akan menghadapi 4 roh 4 baik, yang mungkin tidak dominan dalam hal jumlah. Dalam hal ini, itu hanya akan membuatnya terjadi. Yah, ada monyet kecil lagi. Setelah melihat langit, sekelompok orang ini berpikir dengan sangat aneh. Apakah itu Yesuan, atau tanduk hitam, yang jatuh? Itu sangat berbeda, dan sekarang ada monyet kecil. Jadi mereka harus lebih berhati-hati. Aktifkan. Tiba-tiba, seorang master keluarga Wang dari pemerintah kota meminum kalimat rendah, bahkan jika dia membunuh Yesuan. 3 lainnya mendengar kata-kata itu dan segera mulai. 4 roh 4 besar telah bergabung, dan itu sudah cukup untuk bersaing dengan 5 roh. Sayang sekali kekuatannya saat ini bisa luar biasa. 9 tongkat yang menakjubkan, membelah menjadi aliran cahaya keemasan, melesat ke samping, lalu melesat dengan guntur. 9 tongkat bayangan jatuh, semuanya mengenai seseorang. Hei! Pemimpin keluarga Wang ini langsung menghancurkan kepalanya dan tertembak di tempat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Perintah sistem terdengar di benak Yesuan. Semua orang terkejut. Seekor monyet yang bahkan tidak memiliki tempat perlindungan yang hebat, benar-benar membunuh 4 roh yang baik, mereka pasti sedang bermimpi. Tetapi ketika mereka terkejut, mereka akan menembak lagi. 9 tongkat yang menakjubkan. Boom, tongkat lain, dan 1 mati. Saat ini, hanya ada 2 dari 4 roh 4 karakter yang hebat. Putar balik, 2 lainnya ketakutan setengah mati, dengan cepat berbalik dan ingin menyerbu ke area aman. Namun,
Serangan Megatron cepat dan dia membunuh satu orang. Biarkan saja yang terakhir melarikan diri ke area aman. Suatu kali, tubuh 3 roh 4 karakter itu bagus. Mayat suci itu memiliki banyak mayat dan mendapatkannya. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum dan melirik orang-orang di area aman. Sekelompok orang itu terlihat oleh Yesuan, dan tiba-tiba mereka merasakan rambut. Mereka menduga bahwa Yesuan seharusnya adalah putra dari binatang suci yang kuat di Gunung Xianbao. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu tajam? Siapakah kamu? 4 roh yang tersisa tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kau tidak perlu tahu ini. Yesuan berkata sambil berjalan menuju area aman. Kau tidak perlu datang. Ada 2 baju besi emas. Tidak ada, kau bisa melihatnya, tetapi itu adalah level dari 7 roh. Begitu kau masuk, kau akan langsung terbunuh. Tuan Raja tiba-tiba mengingatkannya dengan ramah. Selama mereka tidak bekerja di area aman, mereka tidak akan menyerangku. Yesuan tersenyum dan memasuki area aman. Benar saja, keduanya malu, tidak menembak. Kedua biksu ini adalah orang-orang yang didapatkan oleh Tuan Kota Xianbao dalam sebuah petualangan dan kekuatannya sangat kuat. Saat itu, total 5 orang diterima, 3 di antaranya berada di pemerintahan utama kota, dan 2 berada di Xianbaoshan. Namun, hanya Tuan Kota Xianbao yang dapat mengendalikan, bahkan jika orang-orang dari rumah utama kota tidak dapat mengendalikan, jadi Yesuan dapat dengan aman masuk. Siapa kau? Tuan keluarga kerajaan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Jangan bicara omong kosong, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Yesuan sedikit terpana. Dia hanya mampu menghancurkan langit, jadi dia beristirahat di ruang penanaman. Selama waktu ini, dia tinggal di area aman terlebih dahulu. Tuan keluarga kerajaan dengan cepat memberitahu 5 roh pemerintah kota, bukan hanya itu, tetapi juga orang lain. Yesuan begitu anehnya hadir di Xianbaoshan, kemungkinan ada beberapa rahasia, jadi semua pihak datang ke area aman. Namun, Yesuan memiliki ruang penanaman, dan itu pasti akan pulih sebelum kedatangan pihak lain. Terlebih lagi, Yesuan masih berada di area aman. Segera, hari itu akan dipulihkan. Ketika Yesuan memanggilnya, orang lain di area aman tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Sebenarnya, jika Yesuan membiarkan langit hancur, keempat roh dan orang lain seharusnya tidak melarikan diri. Bagaimanapun, Yesuan ingin menggunakan metode bunuh diri untuk membunuh semua orang ini. Jangan lupa, menghancurkan langit juga merupakan senjata ajaib, dengan kemampuan untuk membangkitkan tanpa batas. Namun, Yesuan tidak membiarkan langit melakukannya, karena mungkin ada banyak tuan yang datang. Benar saja, dia tidak menyangka bahwa, dalam waktu kurang dari setengah hari, akan ada napas yang kuat datang, 5 roh yang baik. 5 roh yang datang lebih dulu, bukan keluarga kerajaan, tetapi keluarga Ye. Paman, kamu seharusnya dia. Di area aman, seorang master-master daun menunjuk ke Yesuan. Selama waktu ini, Master Ye Jia berturut-turut jatuh. Yesuan seharusnya tidak dapat melarikan diri dari hubungan itu. Lagi pula, bahkan 4 roh-roh kudus mati di kaki Yesuan. Apakah itu kamu? 5 roh keluarga Ye datang ke area aman dan bertanya pada Yesuan. Tanpa diduga, Yesuan tidak berniat menjawab pertanyaannya. Di area aman, ada baju besi emas di sisi kiri dan kanan. Jika kelima roh itu menyerang, mereka akan diserang oleh 2 baju besi emas. Ketika mereka tidak mengatakan bahwa dia adalah 5 roh, bahkan 6 roh, saya khawatir tidak dapat lolos dari kematian. Namun, setelah bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang berani bekerja di area aman. Begitu mereka mulai, kedua baju besi emas itu akan saling mengejar sampai ke ujung bumi. Kemudian, pada saat itu, area aman bukan lagi area aman. Kelima roh itu berpikir, menunggu 5 roh lainnya tiba, maka mereka mungkin dapat memimpin 2 baju besi emas, dan kemudian yang lain akan membawa Yesuan, tetapi sebelum orang lain itu datang, dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Butuh waktu setengah hari lagi. 5 roh kedua tiba, keluarga Lin. Meskipun hubungan antara Ye Jia dan Lin Jia bersifat umum, dalam hal ini, mereka masih dapat bergandengan tangan. Masalah besar, berbagi pesan. Namun, pertanyaan-pertanyaan berikut telah datang lagi. Adalah hal yang sangat berbahaya untuk membawa pergi 2 baju besi emas. Siapa yang bersedia pergi? Oleh karena itu, mereka ragu-ragu. Pada saat ini, di zona aman, Yesuan menatap 2 roh 5,
dan mulutnya sedikit miring. Pihak lain sedang menunggu waktu, dan mengapa dia tidak menunggu? Akhirnya, pada hari ketiga dia memasuki area aman, 5 roh Wang Jia, Ye Jia dan Lin Jia semuanya datang, dan ada 2 di masing-masing dari 3, total 6. 6 roh 5, bahkan 6 roh dapat dikalahkan. Anak ini, yang tidak diizinkan menanggung rahasia Xian Baoshan, harus mengeluarkannya. Seorang master dari keluarga Wang berkata, tapi, bagaimana dengan 2 baju besi emas? Jika semua orang tidak percaya, lebih baik mengirim 1 orang ke setiap pihak untuk menarik, dan kemudian meninggalkan 1 orang. Ini cara yang bagus. Saat ini, ketiga pihak sedang merundingkan tindakan balasan. 3 roh suci 5 kecepatan, yang relatif cepat, digunakan untuk memimpin 2 baju besi emas. Pada titik ini, ketiganya telah meninggalkan area aman dan siap untuk bertindak. Hei, apakah kamu ingin melakukannya? Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Dia sudah siap. Tangan. Pada saat ini, seorang master keluarga Wang berteriak. Saat berikutnya, 3 orang di luar area aman menembak, semuanya menyerang Ye Xuan. Dengan cara mereka, tidak perlu menangkap Ye Xuan hidup-hidup, dan kematian dapat dilakukan. Hei, 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 3 pedang, serangan terhadap Ye Xuan. Ketika 3 pedang ditarik ke area aman, 2 baju besi emas akhirnya dipindahkan. Zona keamanan tidak dapat digunakan, bahkan jika berada di luar zona keamanan, selama serangan memasuki zona keamanan, itu tidak akan berhasil. Kedua baju besi emas ini akan menganalisis kekuatan suci ini dan kemudian menemukan master. Hei, hei, 2 baju besi emas itu diberangkatkan dan dibunuh oleh 3 roh 5 karakter. Ketiga pria itu sudah siap, dan mereka melarikan diri. Namun, mereka baru saja berbalik dan mendengar suara teredam di belakang mereka. Boom! 3 lainnya, serta yang lainnya di area aman, terkejut. Ketiga pedang kuat ini benar-benar dipukul oleh monyet kecil itu, sangat kuat. Karena patahan itu adalah pertahanan pasif, setelah 2 baju besi emas diidentifikasi, mereka masih dibunuh oleh ketiganya. Dalam sekejap mata, 2 baju besi emas itu diambil. Tangan. 3 lainnya melihat 2 baju besi emas pergi dan segera menyerah pada Ye Xuan. 1 tidak tinggal. Cahaya Ye Xuan menyala, dan sudut-sudut hitam dan jatuh dilepaskan. Setelah beberapa hari berkultivasi, tanduk hitam dan kekuatan jatuh selangkah lebih dekat. Bagaimanapun, sejumlah besar mayat suci telah diperoleh sebelumnya. Adapun pemecahan langit, itu juga lebih tinggi dari siang hari, dan 1 orang menghalangi 3 roh 5, yang bukan apa-apa. 9 tongkat yang menakjubkan, mengenakan langit peperangan misterius, langsung menyerang ketiga orang itu. Sedangkan untuk pihak lain, tanduk hitam dan yang jatuh membunuh sisanya. Mereka mengira bahwa ketika ketiga keluarga berkumpul, itu adalah kematian Ye Xuan. Tapi saya tidak tahu, Ye Xuan sedang menunggu pihak lain untuk berkumpul, sehingga Anda dapat keluar semua dan menemukannya. Booming, ledakan suara keras menyebar. Tapi saya harus mengakui bahwa ketiganya menyeret 5 roh dari roh yang hancur, kekuatannya relatif kuat dibandingkan dengan 4 produk roh kudus sebelumnya. 4 roh-roh kudus sebelumnya terkena hantaman tingkat bijak 9 jenis kelamin, dan 3 orang tewas dan melarikan diri. Saat ini, terobosan telah menembus ke tempat suci yang agung, membentang ke alam yang besar, dan masih menghadapi 3 roh 5, tetapi gagal membunuh 1 di pertama kalinya. Ketiga orang ini layak menjadi pemain teratas dari 3 keluarga besar. Tapi bagaimana dengan itu? Bahkan dalam menghadapi 3 orang, langit masih sepasang tampilan yang mudah diikuti. Setiap kali dia menyerang, pihak lain takut untuk mengambil, hanya bisa bersembunyi. Selama tanduk hitam dan sudut yang jatuh memecahkan kelompok lain dan bergabung dalam pertempuran di sisi langit, maka ketiganya mati. 3 keluarga besar saling menahan dan membatasi satu sama lain. Jika hanya 2 orang yang dituntun ke baju zirah emas, ada 4 orang yang harus berurusan dengan hantaman langit. Diperkirakan bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, apa yang dia pikirkan adalah kenyataan. 2 baju besi emas memang telah diambil, tetapi hanya ada 2 baju besi emas, jadi 1 orang akan sangat santai. Setelah pertempuran dilakukan sampai batas tertentu, orang ketiga yang menarik baju besi emas itu sebenarnya telah dilipat kembali. Orang ini adalah tuan dari keluarga kerajaan Xianbao Chengcheng. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan 2 baju besi emas, dia memiliki cara untuk membiarkan pihak lain tidak mengejarnya, jadi dia dapat melipat kembali. Singkatnya,
dia menempatkan Ye Jia dan Lin Jiakeng. Ayo bantu, tuan lain dari keluarga Wang buru-buru berteriak. Dalam sekejap, 5 roh yang telah dilipat kembali bergabung dalam pertempuran. Sekarang adalah 4 roh 5 besar Roh Kudus. Saya tidak berharap untuk kembali lagi. Tampaknya semuanya sedikit merepotkan. Itu tidak dapat diselesaikan. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Bahkan jika itu tidak berhasil, itu tidak akan menjadi masalah besar. Ini akan menjadi waktu yang tepat untuk datang ke daerah aman dalam beberapa hari ke depan. Namun, kali ini tampaknya tidak diperlukan. Setelah tuan keluarga Wang yang kalah bergabung dalam pertempuran, di dalam hutan, tiba-tiba sebuah bayangan hitam muncul. Bayangan hitam ini cepat dan langsung menyerang tuan dari 3 keluarga besar. Boom! Dengan suara teredam, seorang tuan dari 3 keluarga besar tertembak. Siapa? 3 orang lainnya terkejut dan berbalik dan menemukan bahwa itu adalah roh bercabang 3. Namun, sarung tangan yang dikenakan oleh 3 roh di tangan Roh Kudus adalah apa yang sebenarnya ingin mereka temukan. Alat suci tingkat raja. Ternyata itu adalah senjata suci tingkat raja yang dibawa pergi oleh rumah lelang pada hari itu. Jadi, orang yang menembak kali ini adalah pencuri hari itu. Akhirnya aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Sebenarnya, ketika dia belum memasuki Xian Baoshan, dia sudah tahu bahwa ratusan orang diapit oleh seseorang yang dia kenal. Orang yang tahu ini adalah bocah di Istana Iblis. Namun, Ye Xuan tidak menaruhnya di hati pada saat itu, karena pihak lain mungkin juga datang dan membunuh. Lagi pula, ada senjata suci tingkat raja di tangan yang lain. Namun, Fang Kexuan memperhatikan bahwa dia juga datang ke sekitar area aman. Aku tidak menyangka bahwa ketika 3 tuan keluarga mengepungnya, bocah itu benar-benar akan membantu. Dengan tambahan remaja ini, situasinya terbalik dalam sekejap, dan tuan dari 3 keluarga besar menjadi muram. 2 dari mereka saling memandang dan berbalik dan melarikan diri. Keduanya adalah tuan dari keluarga Wang, karena mereka merasa bahwa jika mereka tidak pergi, mereka kemungkinan akan jatuh. Tetap saja, Ye Jia dan Lin Jia saling melihat dan berteriak. Sayangnya, sudah terlambat. Hari itu dan bocah itu mencapai konsensus, dan mereka memimpin dalam melancarkan serangan terhadap 1 orang dan langsung membunuhnya. Lalu ada orang lain. Dalam sekejap mata, Tuan Ye Jia dan Lin Jia jatuh, lalu tuan dari 2 keluarga Wang. Panggil, bocah itu begitu cepat sehingga dia dengan cepat mengejar 1 orang dan kemudian mencegatnya. Yang lain ditembak oleh langit, menggunakan 9 tongkat yang mengejutkan untuk menghentikannya. Dari awal sepasang 3, hingga kemudian sepasang 4, dan kemudian 2 menjadi 4, dan akhirnya, 2 menjadi 2. Sepasang 4, tidak ada yang merasakan tekanan di langit, dalam kasus 1 lawan 1, itu tidak akan terjadi. Dalam waktu kurang dari 2 detik, lawan akan terbunuh, dan kemudian anak muda itu akan terbunuh dan yang terakhir akan terbunuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Dalam benak Ye Xuan, suara sistem terdengar. Kemudian dia melihat mayat itu menahan 2 mayat. Aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Setelah melihat bocah itu, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aku tidak menyangka kau bisa masuk. Metode apa yang kau gunakan? Tanya bocah itu. Ini masalah kecil bagiku, kenapa kau menembak? Ye Xuan bertanya. Menghadapi masalah ini, bocah itu berhenti sejenak dan berkata, awalnya aku pikir kau hanya orang yang sangat berkualifikasi, tetapi baru setelah aku melihat kekuatannya, aku menyadari bahwa apa yang kau katakan bukanlah omong kosong. Maksudmu, menyelamatkan penguasa istana-istana monyet. Ye Xuan berkata, tidak buruk. Pemuda itu mengangguk dan berkata, namaku Wei Jin, bagaimana denganmu? Ye Xuan, jawab Ye Xuan, pihak lain dapat mengungkapkan nama itu, menunjukkan bahwa dia sudah dikenali oleh pihak lain. Setelah melihat kekuatanmu, aku memutuskan untuk membantumu dan menyelamatkan istana monyet. Wei Jin berkata, lalu kau tahu, di mana dia disegel? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika ingin menyelamatkan penguasa istana monyet, dia harus tahu lokasi segelnya, tetapi sekarang dia tidak tahu dan masih mencarinya secara membabi buta. Ini alami. Wei Jin mengangguk, kaki gunung dan lereng gunung telah dijelajahi berkali-kali oleh orang-orang di kota Xianbao. Meskipun mereka dapat menemukan senjata ajaib baru setiap saat,
lokasi segelnya pasti tidak akan ada di sini, jadi mungkin hanya di pegunungan. Dian atau pusat Gunung Xianbao. Ketika kata-kata ini keluar, Ye Xuan dengan enggan mengalihkan pandangannya, dan dia bisa berspekulasi tentang hal semacam ini. Perlu dikatakan, namun, jika dalam keadaan normal, bahkan jika diperkirakan gunung tidak dapat menemukan lokasi segelnya. Wei Jin tiba-tiba berkata. Petik 2. Mengapa? Ye Xuan bertanya dengan cara berbeda. Secara umum, ini mengacu pada periode saat ini, yaitu, periode stabil Gunung Xianbao. Kasus khusus mengacu pada sisa dari 11 bulan kerusuhan. Menurut spekulasi saya, pada saat itu, segel akan muncul. Dinasti Wei dan Jin tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti sejenak, lalu berkata, Xianbaoshan ini, aku telah datang berkali-kali. Dengan cara istana tikus ajaibku, aku pernah bergegas ke pegunungan. Saat itu, aku mendengar suara lolongan yang mengerikan. Suara apa? Ye Xuan mengerutkan kening. Saat itu, setelah aku mendengar suara itu, tubuhku tidak dapat menahan diri untuk tidak mengikuti suara itu. Untungnya, aku terbangun dan kemudian bergegas meninggalkan Xianbaoshan. Kurasa itu seharusnya teriakan penguasa istana surgawi, yang digunakan untuk memanggil binatang suci itu. Wei Jindao, panggil binatang suci, apa yang harus dilakukan? Ye Xuan bertanya dengan tidak jelas. Aku tidak tahu ini, jadi kupikir jika kau ingin menemukan segel, kau harus menunggu sampai setengah bulan kemudian, seluruh kerusuhan Xianbaoshan. Wei Jin menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu. Ye Xuan mengangguk. Wei Jin berkata, tetapi Gunung Xianbao selama kerusuhan, binatang suci tingkat Roh Kudus tingkat tinggi yang bercokol di atas lereng gunung semuanya akan diberangkatkan. Pada saat itu, bahayanya setidaknya 100 kali lipat sekarang. Yakinlah, karena aku berani tinggal, itu berarti aku yakin, setelah setengah bulan, aku bisa mengamuk di Xianbaoshan. Ye Xuan tertawa. Setelah dinasti Wei dan Jin mendengar ini, ada beberapa keraguan, tetapi karena dia memutuskan untuk membantu Ye Xuan, dia tidak bisa pergi. Jika demikian halnya, maka aku harus melihat kemampuanmu, tetapi menemukan segel hanyalah langkah pertama. Apakah kau dapat memecahkan segel adalah kuncinya? Wei Jin berkata, tunggu, kalau begitu, ... Selanjutnya, Ye Xuan berada di Gunung Xianbao, terus mencari masalah orang lain. Tuan dari 3 keluarga besar yang datang kali ini hampir dibersihkan oleh Ye Xuan. Bagaimanapun, 6 roh 5 sudah mati. Siapa lagi yang bisa menghentikan langit? Tidak, sekarang titik hitam tidak dapat menemukan lawan, apalagi menghancurkan langit. Namun, setelah mengetahui kejadian itu, pemilik kota Xianbao, Ye Jiajia dan Lin Jiajia, telah berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Kemudian, pemilik kota Xianbao memutuskan untuk membuka kembali formasi Xianbaoshan. Kali ini, mereka tidak perlu kuota dan semua masuk. Pemilik kota Xianbao, keluarga Lin Jia, dan pemilik Ye Jia semuanya adalah 6 roh, dan kekuatan mereka sangat kuat. Dan kali ini, mereka hampir membawa tuan keluarga karena mereka semua menerima berita. Pertama, instrumen suci tingkat raja muncul di Gunung Xianbao. Kedua, di Xianbaoshan, ada orang suci dengan seekor monyet. Monyet ini membunuh 5 roh. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa kali ini tidak sama, mereka keluar dari sarang. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Ye Xuan saat ini sudah menunggu mereka di kaki gunung. Segera, tim dari 3 keluarga besar memasuki Gunung Xianbao, tetapi mereka baru saja menginjakkan kaki di Gunung Xianbao, dan ada suara keras di kedua sisi. Ada apa? Semua orang berbalik dan menemukan bahwa mereka adalah 2 belenggu yang mengenakan baju besi. Emas, bagaimana ini mungkin? Pemilik kota Xianbao terkejut. 2 baju besi emas ini, dialah yang dikirim ke Gunung Xianbao, bagaimana sekarang muncul di kaki gunung. Tanpa menunggunya bereaksi, 2 baju besi emas ini, yang sebanding dengan 7 roh, langsung membunuh mereka. 3 keluarga besar bergabung dengan tim dan memicu badai. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa setelah kemunculan Golden Armor, Ye Xuan, yang berada di dekatnya, juga telah menembak. 9 tongkat yang menakjubkan, membunuh langit secara langsung, membidik roh bercabang 6 untuk mengambil tongkat. Hei, orang yang tidak beruntung ini adalah pemilik keluarga Lin. Dia terluka parah oleh tongkat. Bersama dengan baju besi emas di dekatnya, dia langsung terbunuh dalam sekejap. Roh bercabang 6, yang langsung terdegradasi,
secara tak terduga tidak terduga. Pergi, pemilik kota Xianbao tegas. Setelah minum sedikit, dia berbalik dan pergi. Sayangnya, jalan belakangnya juga dicegat. Tangan bayangan, Wei Jin, yang mengambil instrumen suci tingkat raja, tiba-tiba melintas ke belakang penguasa kota Xianbao, dan kemudian meninju, langsung membelah ribuan tinju. Karena tinju ini tiba-tiba, yang virtual dan yang nyata, bahkan kota-kota Xianbao tidak dapat dipisahkan. Hei, kota utama kota Xianbao dipukul dengan ratusan pukulan dan ditembak. Memanfaatkan kesempatan ini, Wei Jin, Broken Sky, dan 2 Golden Armor dengan cepat memanen nyawa 3 kepala keluarga. Setelah beberapa saat, orang-orang yang masih hidup ini semuanya hancur berkeping-keping. Saat ini, hanya ada 2 orang, satu adalah pemilik kota Xianbao, yang lain adalah pemilik keluarga Ye, dan keduanya bersandar satu sama lain, dan wajah mereka sudah tenggelam ke dasar. Kamu, mengapa kamu bisa mengendalikan rasa maluku? Kota Xianbao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah ini sulit? Ye Xuan perlahan keluar. Kekuatan kedua Golden Armor ini tidak lemah, tetapi kekuatan anti pertahanannya luar biasa. Ye Xuan menggunakan Broken Sky untuk menarik kebencian, sambil menggunakan sistem melahap tingkat Xian untuk mengendalikannya. Meskipun butuh banyak waktu, akhirnya berhasil. Kalau tidak, hari ini dia tidak akan semudah itu menghancurkan tim dari 3 keluarga besar selanjutnya. Pemilik kota Xianbao dan pemilik keluarga Ye tidak banyak mendukung. Pada akhirnya, mereka tetap terbunuh oleh belenggu. Pemilik kota sudah meninggal, maka ibu kota-kota Xianbao telah menjadi objek tas Ye Xuan. Namun, ini bukan saatnya untuk keluar. Booming, tubuh utama kota Xianbao tidak tenang, dan seluruh gunung Xianbao tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, binatang suci yang tak terhitung jumlahnya mulai memberontak. Apa yang terjadi? Harus dikatakan bahwa masih ada 10 hari lagi, bagaimana ke depannya? Wei Jin bertanya dengan sangat bingung. Tidak peduli apa, lihat kembali ke lereng gunung. Ye Xuan membawa semua mayat ke tempat penanaman, dan kemudian membuka kekosongan ke area aman hari itu. Pada saat ini, binatang suci memberontak, hampir semuanya dari bawah ke atas. Rencana awal Ye Xuan adalah pergi ke segel setelah 10 hari, tetapi sekarang lebih cepat dari jadwal. Kekuatan langit yang hancur hanya setingkat dengan 6 roh. Sekarang terlalu berbahaya untuk naik gunung. Apakah kamu ingin naik dan melihat? Mata Ye Xuan melirik. Meskipun dia terkadang memiliki keterampilan mengembalikan cahaya, dalam hal ini, kemungkinan akan memicu tugas yang tidak dapat menggunakan keterampilan selang waktu. Dalam hal ini, jika sesuatu terjadi, itu tidak baik. Oleh karena itu, Ye Xuan memutuskan untuk menunggu sebentar, atau kembali ke kaki gunung. Alasan mengapa saya tidak meninggalkan Gunung Xianbao secara langsung adalah karena saya dapat mendengar pergerakan di sini di Gunung Xianbao. Namun, Gunung Xianbao selama kerusuhan memang mengerikan. Pada hari pertama, binatang suci kembali setelah naik gunung, dan kemudian mulai berkeliaran. Bahkan jika tuan dari tuan kota Xianbao ada di Gunung Xianbao, saya khawatir dia akan mati. Ye Xuan menunggu di kaki gunung selama 10 hari. Setelah 10 hari, terobosan menembus 4 orang suci agung. Sekarang, kekuatannya hampir dapat mencapai tingkat 8 roh. Di Gunung Xianbao, roh kudus tingkat tinggi memang cukup banyak, tetapi sangat sedikit yang telah mencapai 9 roh. Pada saat itu, Ye Xuan sekali lagi menerobos kekosongan, kembali ke daerah aman hari itu, dan kemudian mulai berjalan ke kaki bukit. Dalam perjalanan, ia bertemu banyak binatang suci kelas menengah, serta 7 roh suci roh kudus. Namun, mereka tidak mengancam Ye Xuan. Selama periode ini, Ye Xuan tidak ingin bertemu 8 tingkat dan 9 roh tingkat roh kudus, jadi ia meninggalkan banyak tanda kekosongan di jalan, dan ketika dibutuhkan, ia dapat menerobos kekosongan dan menghindari binatang suci. Sekitar 2 hari kemudian, ia akhirnya tiba di kaki bukit dan melihat keretakan di kaki bukit. Raungan, tepat saat suara memekakkan telinga menyebar, itu menggetarkan telinga Ye Xuan. Faktanya, ketika dia memanjat, dia pernah mendengar dengungan seperti itu. Wei Jin berada di sisinya, tetapi pada saat itu, tubuh Wei Jin tidak dapat menahan diri untuk tidak bertindak, jadi Ye Xuan menerima penanaman. Di angkasa, tidak hanya itu, tetapi dengkuran itu juga memiliki efek pada tanduk hitam dan jatuh, tetapi tidak padanya, jadi dia menebak bahwa suara itu adalah untuk binatang suci dan pembunuh iblis. Selain itu,
langit tidak terpengaruh. Ada beberapa faktor dalam hal ini, Yesuan dapat yakin bahwa dengkuran ini berasal dari istana monyet dewa. Penguasa langit, apakah itu kamu? Setelah Yesuan datang ke kaki bukit, dia segera berteriak ke ngarai. Kemudian, dengungan itu berhenti. Siapa? Suara aneh keluar dari ngarai. Di daun suan berikutnya, adalah perjalanan khusus untuk menemukan para pendahulu, untuk melihat apakah itu dapat membantu para senior keluar dari masalah. Yesuan terus berteriak, namun, tidak ada suara di ngarai itu. Setelah sekian lama, aku pun mengeluarkan sebuah kalimat, ayo, segelku, kau tidak bisa menghancurkannya. Segel itu tidak bisa dikatakan untuk saat ini, tetapi generasi muda membawa seseorang yang pasti ingin dilihat oleh para pendahulu. Yesuan sengaja menjual Guan. Namun, yang hancur itu seharusnya tidak dianggap sebagai manusia, tetapi Yesuan tidak tahu bagaimana menggambarkan langit. Siapa yang ingin kutemui, siapa? Setelah mendengar ini, Yesuan melihat bahu yang patah dan berkata, itu seperti para pendahulu, dengan darah para dewa. Apa? Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di ngarai itu terkejut. Kemarilah, bawa masuk. Ini adalah nada yang sedikit tidak sabar, sehingga mulut Yesuan sedikit miring, dan kemudian dengan langit yang hancur dan Wei Jin masuk ke ngarai. Ngarai itu sangat gelap, tetapi semua orang masih bisa melihatnya. Hanya saja tidak ada apa-apa di ngarai itu. Dari mana suara itu berasal? Oke, pada saat ini, Yesuan, yang memiliki mata untuk wawasan, tiba-tiba melihat tempat yang aneh. Di ujung ngarai ada dinding batu, tetapi dinding batu ini agak aneh, dan memancarkan 4 rasa yang berbeda. Kemarilah, segel ini melindungi persepsiku, aku hanya bisa melihat dengan mataku, kamu lebih dekat. Setelah dinding batu, sebuah suara datang. Yesuan dengan cepat mendekati langit dan Wei Jin, dan akhirnya mereka melihat bahwa ada keras setengah baya di dinding batu. Monyet kecil, ternyata itu adalah monyet kecil. Setelah melihat keras setengah baya yang rusak, emosinya sangat menggerahkan. Jika ada segel di depannya, dia pasti sudah bergegas keluar. Pendahulu, apakah kamu mengetahuinya? Mata Yesuan berbinar dan bertanya. Sial, tidak hanya tahu, itu adalah putra bungsuku. Keras setengah baya itu berkata, dalam perang tahun itu, istriku melarikan diri dengan belenggu di dalamnya. Aku sekarang disegel dan tidak dapat merasakan darah, tetapi aku mengenali matanya, tidak salah. Jawaban ini, membuat Yesuan 3 kali terkejut. Yesuan juga berpikir bahwa pemecah langit hanyalah keturunan dari istana dewa, tetapi dia tidak berharap menjadi putra kandung. Tampaknya kali ini, tidak ada kesalahan. Ketika aku menemukan langit, kami masih berada di benua luar angkasa lain. Kemudian aku kebetulan datang ke tanah suci. Aku tidak berharap itu milik di sini. Kata Yesuan, anak muda, terima kasih banyak, aku tidak berharap bahwa aku akan dapat bertemu dengannya dalam hidupku. Keras setengah baya itu berkata bahwa mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak meneteskan 2 air mata. Dia memang penguasa kuil monyet, tetapi telah disegel selama bertahun-tahun. Kekuatannya telah jatuh, dan harapan hidup hampir berakhir. Hei, pada saat ini, langit tiba-tiba melompat ke depan segel, dengan telapak tangan mini di atasnya. Anak-anak, segel ini tidak mudah dipatahkan, ini adalah 4 dewa untuk menyegel langit. Aku memerintahkan binatang suci itu untuk terus menyerang susunan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak menggerakkan titik-titiknya. Master Tiangong yang hancur menggelengkan kepalanya. Para pendahulu, apakah ada cara lain? Yesuan mengerutkan kening. Keempat dewa itu sangat mengerikan. Jika mereka dipatahkan secara paksa, bagian dalam formasi akan pecah. Dalam kondisiku saat ini, aku khawatir aku tidak akan selamat. Awalnya, Yesuan ingin melewati suatu periode waktu dan secara paksa menghancurkan formasi. Sekarang tampaknya itu tidak berhasil. Namun, penguasa istana surgawi tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, benar, ada retakan di 4 dewa, yaitu, untuk mendapatkan 4 darah tertentu.